Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah Paskah. Untuk itu kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari untuk bersaat teduh sejenak. Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit. Kebangkitannya menjadi bukti bahwa dosa dan maut telah dikalahkan. Ia menyelamatkan kita, mengampuni dan memulihkan kehidupan kita. Jalan penderitaan, kematian, dan kebangkitan yang Yesus lalui menjadi bukti nyata kasih-Nya kepada kita. Karena itu, marilah sambut dan rayakan Paskah ini dengan rasa syukur dan penuh sukacita memuji Dia Juru Selamat kita. Umat Allah yang terkasih, marilah kita berdiri. Singkirkanlah segala ketakutan dan percayalah bahwa iman kita tidaklah sia-sia. Bersukacitalah dan bersoraklah karena kebangkitannya menyembuhkan dan memulihkan. Ibadah Paskah memperingati peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat ini. Kiranya terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Salam Paskah bagi saudara-saudari sekalian. Paskah bagi Jemaat. Silakan umat untuk saling bersalaman dengan anggota keluarganya. Silakan duduk. Umat Allah yang terkasih, dalam ibadah Paskah ini, marilah mengakui kelalaian kita untuk menyaksikan kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, oleh penderitaan, kematian, dan kebangkitan-Mu, hubungan kami dengan Allah sudah dipulihkan. Namun kami menyadari bahwa kadangkala kami lupa untuk mensyukuri
dan menghayatinya sebagai pedoman hidup kami dalam segala perkataan dan perbuatan kami. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, kadangkala kami pun sering berlaku seperti para murid. Kami takut, khawatir, sehingga kami sering lemah dan tidak berdaya, terutama tatkala berada dalam penderitaan. Kami melupakan janji-janji-Mu yang Engkau teguhkan melalui kebangkitan-Mu. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mengasihi kami seperti Allah Bapa mengasihi Engkau. Tetapi kadangkala kami tidak mampu melaksanakan perintah-Mu, yaitu mengasihi sesama seperti Engkau telah mengasihi kami. Inilah pengakuan dan permohonan umat-Mu. Ampunilah kami, sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Sebagaimana tertulis dalam surat 1 Petrus, pasalnya yang ketiga, ayat 18a, yang menyatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Umat Tuhan berdasarkan ayat-ayat tersebut, maka sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Umat Allah yang terkasih, setelah kita menyambut akan berita anugerah Tuhan, maka marilah berdiri untuk bersama mendengarkan petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis dalam surat Paulus 1 Tesalonika pasal 5, ayat 16 hingga 18, yang menyatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah petunjuk hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya.
Dari waktu ke waktu yang tak henti berputar, lintas peristiwa dan kejadian, manusia terus maju, melangkah ke depan. Terkadang nurani jauh tertinggal di tengah cepatnya pacuan kehidupan, didera bencana di jalan, nikmat dunia dalam gelap jiwanya. Jadilah anak-anak terang yang selalu tegar di setiap cobaan, godaan yang hadir kini dan nanti. Jadilah anak-anak terang yang senantiasa berbagi iman di dalam terang Tuhan. Kasih dan kaulah terasa sangat jauh tergapai, karena hati manusia tertutup kabut dalam hidup jiwanya. Jadilah anak-anak terang yang selalu tegar di setiap cobaan, godaan yang ada kini dan nanti. Jadilah anak-anak terang yang senantiasa berjalan dengan terang Tuhan. Jadilah anak-anak terang yang selalu tegar di setiap cobaan, godaan yang hadir kini dan nanti. Jadilah anak-anak terang yang senantiasa berjalan dengan terang Tuhan. Jadilah anak-anak terang yang selalu tegar di setiap cobaan, godaan yang hari ini dan nanti. Jadilah anak-anak terang yang senantiasa berbagi beban di dalam terang Tuhan. Terang Tuhan, terang Tuhan, terang Tuhan. Terang Tuhan. Umat Tuhan, tibalah saatnya kita pada ibadah Hari Raya Paskah ini untuk mendengarkan firman Tuhan serta merenungkan dan memberlakukannya. Namun sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah yang hidup, Allah yang memberikan kehidupan bagi kami, di dalam Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan kematian, sehingga dia boleh hidup untuk iman percaya kami. Dan biarlah dengan bimbingan Roh Kudus, Tuhan menerangi hati dan pikiran kami ketika kami akan disapa oleh sabda-Mu. Karena itu Tuhan layakkan dan kuduskan kami semua dengan firman dan roh. Jauhkan kami dari hati dan pikiran yang mengembara. Dan Tuhan layakkan dan kuduskan kami semua. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mohon. Amin. Umat Allah yang terkasih, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Markus pasal 16 ayat 1-8 yang menyatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adalah firman Tuhan dengan segala kekayaannya. Diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi pada hari Paskah ini. Meskipun kita bersama merayakan hari Paskah di rumah masing-masing, kita lakukan dengan penuh syukur dan sukacita. Nah, dari nas Alkitab yang telah kita dengar, kita gumuli bersama, kita akan renungkan beberapa hal. Bahwa pada hari Paskah ini, seluruh umat Tuhan Yesus bersama-sama merayakan di segala tempat maupun penjuru dunia ini. Sekali lagi, walaupun dilaksanakan di rumah masing-masing. Semua gereja Tuhan merayakan dengan sukacita hari Paskah. Hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian yang mematikan. Dan dengan kebangkitannya, menegaskan kembali bagi kita sekalian, bahwa kematiannya tidak mematikan Tuhan Yesus. Paskah adalah momentum, adalah kesempatan kehidupan. Dan kehidupan itu harus berjalan terus, sinambung, tanpa terputus oleh siapa dan apapun. Karena itu kehidupan ini harus kita beri makna supaya bermanfaat dan berarti. Umat yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika Yesus mengawali tugas panggilan dan pengutusan Bapanya untuk membawa dan memproklamasikan berita Injil Kerajaan Allah yang berisi keselamatan, Tuhan Yesus memulainya dari Galilea dengan memanggil dan menetapkan 12
murid waktu itu. Bukan di Yerusalem. Nah, setelah Tuhan Yesus mengalahkan kuasa dosa dan maut, bangkit dari kubur, Tuhan Yesus berpesan kepada para perempuan yang datang bersiarah dan melihat kubur yang telah kosong. Melalui malaikat Tuhan, disampaikanlah kepada mereka agar mereka meneruskan berita ini kepada murid-muridnya, supaya mereka pergi ke Galilea untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu terungkap di dalam ayat 6 dan 7 yang berkata, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkannya dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ketika para murid berjumpa dengan Tuhan Yesus di Galilea, Tuhan Yesus kemudian memberikan makna hidup bagi murid-muridnya. Supaya murid-muridnya ini melanjutkan kehidupan. Melanjutkan kehidupan itu dengan meneruskan, memberitakan Injil Kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus telah memulai di Galilea. Dan mereka harus meneruskan juga mulai dari Galilea, berita sukacita, berita yang menghidupkan. Karena Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang hidup dan yang menghidupkan. Karena kematian dia mematikan, tidak bisa menghalangi serta membatasi berita kehidupan yang menghidupkan itu. Biarlah kita juga dihidupkan kembali, diberikan semangat kembali, iman pengharapan, dan kasih bagi semua orang percaya. Umat yang Tuhan Yesus kasihi. Dengan kita merayakan Paskah bersama-sama saat ini, itu berarti kita merayakan hidup dan kehidupan itu sendiri. Sekali lagi, dengan kita merayakan Paskah pada tahun ini, berarti kita merayakan hidup dan kehidupan itu sendiri. Hidup yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Agar kita memanfaatkan hidup ini sebaik-baiknya, benar dan tulus. Supaya kita boleh hidup untuk memberi berkat bagi banyak orang. Kita boleh menguatkan semangat hidup dan memberikan pengharapan bagi semua orang. Terlebih, kita memberikan penguatan bagi sesama kita yang lemah iman, yang sedang menderita sakit, mungkin juga menderita karena pandemi COVID-19. Bahkan juga hidup dan penghidupan ini, kita isi sebagaimana sesama kita yang betul-betul rela berjuang, terkadang memberikan hidupnya untuk mengatasi, menangani, serta menanggulangi sesama kita yang sangat menderita oleh karena pandemi COVID-19 ini. Supaya mereka segera pulih dan sembuh. Misalnya, para relawan, khususnya juga tenaga medis, dokter, juru rawat, dan semua yang mau rela dengan sungguh menjadi pejuang dan pahlawan-pahlawan untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Karena mereka melihat bahwa hidup dan penghidupan ini Allah yang beri. Dan hidup dan penghidupan ini mereka teruskan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada ungkapan kebetulan dari Minahasa. Seorang tokoh nasional,
Samratulangi. Dia katakan, sitou, tumo'ou, timo'ou, tou. Artinya, orang yang hidup menghidupkan orang lain. Itu tanda bahwa merayakan Paskah adalah merayakan hidup dan penghidupan itu sendiri. Dan biarlah Paskah di tahun ini, kita semua, gereja, umat Tuhan, kita memaknai hidup ini di tengah tantangan dan pergumulan terhadap virus corona. Tentu tantangan dan pergumulan ini kita hadapi dengan semangat ora et labora. Kita semangat berdoa dengan sungguh-sungguh dan benar, sambil juga berkarya nyata demi berjuang mempertahankan hidup ini dari berbagai macam ancaman yang nyata dewasa ini. Mari umat Tuhan, kita kuatkan dan bulatkan tekad kita. Iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan, kita teruskan kepada semua makhluk hidup ciptaan Tuhan Allah semesta. Selamat merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat hidup serta hidup sehat selalu di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus. Amin. Dikau yang bangkit maha mulia, dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun balak surga, putih cemerlang. Kubur riang luka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu. Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan, bergembiralah. Bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, dikaulah abadi, jaya dan megah. Umat Tuhan, ibu bapak, saudara-saudari, marilah berdiri bersama-sama gereja di segala tempat dan segala zaman. Mari kita satukan iman percaya kita bersama-sama dengan mengucapkan rumusan pengakuan iman rasuli. Dalam sikap sempurna, biarlah hati dan mulut kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat silakan duduk. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, dan mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Allah yang telah memberikan hidup dan penghidupan bagi kami melalui karya keselamatan Yesus Kristus disalib dan Dia boleh bangkit sehingga kami merayakan bersama-sama Paskah tahun ini. Biarlah dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, Tuhan tanamkan firman Tuhan. Memberikan lagi kekuatan iman bagi kami, pengharapan dan cinta kasih kami bagi sesama. Biarlah kami mengisi hidup dan penghidupan yang Tuhan sudah berikan dengan hal-hal yang bermanfaat, berguna, sehingga bermakna. Sehingga hidup dan penghidupan kami masing-masing sungguh-sungguh diberkati dan sungguh-sungguh kami gunakan dengan baik. Karena itu semua pemberian Tuhan. Kami boleh bersyukur pada saat ini. Meskipun di tengah-tengah ancaman, tantangan yang dihadapi kami bersama. Oleh karena itu kami berdoa bagi pemerintah, para tenaga medis, dokter, juru rawat, rumah sakit, semua peralatan, pengobatan yang digunakan. Terlebih juga upaya dan usaha untuk menemukan vaksin yang tepat. Tolonglah semua pihak-pihak yang berjuang, para relawan, menangani pandemi wabah atau COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka semua ya Bapa. Beri kekuatan, kemampuan, jauhkan dari hal-hal yang jahat. Mereka harus meninggalkan keluarga, bahkan mereka meninggalkan untuk selama-lamanya. Hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan. Saat ini juga ya Bapa, kami berdoa bagi semua orang dalam proses perawatan dan pemulihan. Baik PDP maupun ODP, dan juga mereka yang terkapar oleh karena COVID-19. Beri ketabahan, kesabaran. Jauhkan mereka dari pikiran dan hati yang mengembara. Biarlah mereka tetap yakin dan percaya bahwa penghidupan ini diberikan oleh Tuhan. Sehingga hidup dan penghidupan kami hanyalah rencana dan kehendak Tuhan selanjutnya. Pada keluarga yang juga mengalami kesulitan baik ekonomi maupun mereka yang merasa tertekan dan dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan oleh karena situasi dewasa ini. Kuatkan iman, percaya, pengharapan mereka ya Bapa. Biarlah gereja-gereja Tuhan dan umat-Mu yang juga mempedulikan dan bergumul, berjuang bersama-sama di tengah kondisi dewasa ini. Biarlah gereja juga boleh menjadi saksi, saluran berkat. Pakailah semua orang percaya Bapa dengan karunia dan talenta untuk mendukung, menopang mereka yang berada dalam kesulitan saat ini. Terlebih kesulitan kesehatan maupun juga ekonomi. Berkati semua warga jemaat-Mu, khususnya GPIB Eklesia, baik orang tua, anak-anak, besar, kecil. Tuhan kiranya lindungi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jauhkan dari hal-hal yang jahat, jauhkan dari musibah, kecelakaan, maut,
Jauhkanlah dari ancaman pandemi COVID-19. Teguhkan iman percaya mereka untuk selalu berharap berdoa. Dan juga boleh mentaati semua aturan yang ada. Di mana juga kami berada dalam proses PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Berkati akan semua aturan yang sudah dilakukan demi kebaikan bersama. Berkati para pelayanmu presbiter, dimanapun mereka berada, khususnya di rumah masing-masing. Tolonglah juga tim komisi ibadah, tim sosmed yang juga diandalkan melaksanakan kegiatan untuk menyampaikan ibadah firman Tuhan secara online. Tetap beri kekuatan kesehatan bagi mereka. Lindungi mereka, berkati juga keluarga mereka yang mendukung dan menopang. Dan inilah kami semua ya Bapa. Banyak kesalahan dan dosa, baik dalam pikiran, perasaan, maupun juga perkataan serta tindakan kami yang melanggar kehendak-Mu. Ampuni kami ya Bapa, tetap beri kekuatan semangat hidup bagi kami. Juga Tuhan layakan dan kuduskan kami semua. Dan inilah doa syukur permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Allah yang terkasih, firman Tuhan berkata, sebab jika telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Roma pasal 6 ayat 5. Karena itu, dengan semangat kehidupan baru yang telah kita peroleh melalui kebangkitan Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan sukacita. Umat Allah yang terkasih, mari berdiri
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kristus yang bangkit dan hidup bagi kami, inilah ungkapan syukur kami atas keselamatan yang telah Engkau beri. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dan menghargai keselamatan dengan mempersembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghalang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Umat Allah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih. Marilah berdiri untuk menyerahkan hidup dan penghidupan kita dan juga mengingat bahwa Paskah itu adalah hidup dan kehidupan itu sendiri. Tetapi bukan lagi kita sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Karena itu, bagi kita hidup adalah Kristus, dan itu berarti bagi kita bekerja, memberi buah. Wujudkanlah kasih dan kuasa kebangkitan Kristus melalui kehidupan kita, bagi keluarga, bagi persekutuan kita, bagi sesama, masyarakat, bangsa, dan negara. Putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Terlebih. Ia pun mati menebus kita. Pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku telah berakhir, berakhir pula deritaku. Mau ditaklukkan hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Tuhan, angkatlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kebangkitan Kristus kiranya menguatkan kamu untuk menjalani kehidupan ini bersamanya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah, bersukacitalah, Tuhan Yesus memberkati.